Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih dengan kesehatan, keselamatan, luangan waktunya untuk mengikuti kegiatan tutorial secara online. Teman sudah di sesi yang ke-7. Untuk kepada mahasiswa yang katanya memang belum mengumpulkan tugas tutorialnya, silahkan dikirimkan. Yang TT2 itu masih ada 2 mahasiswa yang belum. T1 masih ada 1 yang merasa belum mengirimkan. Mohon segera dikirimkan kalau masih mengikuti tutorial. Izin sama gitu loh. Sekolah itu diizinkan tatap muka kalau semua guru dari vaksin. Makanya ngene aja kan 60 guru tapi diajak ning kabeh karena mau Kita absen dulu sebelum kegiatan tutorial. Abdul Rahmat ada? Hadir, Pak. Hadir. Agus Fadila? Agus Fadilah hadir, Pak. Asnan Rifai? Asnan Rifai? Atik Sundari? Hadir, Pak. Asnan hadir, Pak. Oke. Atik Sundari? Atik? Oke, Budi Hertanto? Ya, hadir, Pak. Hadir. Oke. Dian Wahyu? Dian Wahyu hadir, Pak. Eli Indrawati? Indrawati hadir, Pak. Erni Dian? Erni Dian Pertiwi hadir, Pak. Ganevi Rizky Miati? Hadir, Pak. Iksan Maulana? Hadir, Pak. Ira Ersiana? Hadir, Pak. Hadir, Irma Apriliana? hadir, Pak. Hadir, Pak. Kurnia Anggreni? Kurnia hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Apa ini? Kusmawati? Monica? Monica hadir, Pak. Stella Windy? Pak. Ya? Stella Windy hadir, Pak. Oke, Stella Windy hadir. Siti Lestari? Lestari hadir, Pak. Eka Apriani? Hadir, Pak. Aprilia Dwi? Hadir, Pak. Rudi Siswanto? Rudi? Ya. Wahyuni Dewi? Hadir, Pak. Wahyuni Dewi Lestari. Ana Fitriani? Ana Fitriani? Belum ada? Hadir, Pak. Oh, hadir. Langsung nyampe. Saiful Anwar? Ya, Pak. Hadir ya. Sigit Prasetyo? Ya, Pak. Sigit. Hadir, Pak. Hadir. Mohon maaf, masih ada acara juga nih, Pak. Jadi hadir, Pak. Oke, yang apa? Bahtiar Aditya?
Hadir, Pak. Hadir. Septi Hardianti. Septi? Belum ada ya? Pak Septi lagi kendala sinyal, Pak. Oh, kendala sinyal. Oke. Ayu Lestari. Ayu Lestari. Okvita. Era Ika. Hadir, Bapak. Era hadir. Devi Wulansari. Hadir, Pak. Leli Asmawati. Hadir, Pak. Leli Asmawati hadir. Oke. Reni Anan. Mohon maaf, Pak. Ya. Mana? Halo. Ya. Atas nama Ayu Lestari, Pak. Ya. Hadir. Hadir ya. Oke. Iya, makasih, Pak. Ya, sama Reni Anan. Belum ada Reni Anan. Nisa Permata. Ada, Pak. Nurul Huda. Bapak. Ya. Septi Hardianti hadir, Pak. Maaf tadi kendala sinyal, Pak. Septi Hardian. Oke. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama Nurul Huda. Nurul Huda belum ada ya. Delapan tentang trigonometrinya modul sebelumnya sudah dihitung tentang trigonometri, masih ya permulaannya saja trigonometrinya. Kita belajar yang pertama yaitu membahas sudut dan fungsi trigonometri. Diawali dengan sudut. Ya. Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua sinar atau dua garis yang bertemu pada satu titik. Jadi sudut dibentuk oleh dua sinar yang dia bertemu pada satu titik. Nah, sudut ini dapat dibentuk dari suatu sinar yang diputar pada pangkal sinarnya.
bagian sudutnya. Misal ini ada titik A, ya, ABC. Di dalam sudut ini ada beberapa bagian yang penting, yaitu ada kaki sudut. B ini adalah kaki sudut. Kemudian ada yang dinamakan titik sudut, yaitu di sini adalah A-nya, ini adalah titik sudut. Kemudian ada yang namanya daerah sudut. Nah, yang tadi yang dibentuk dari sinar yang diputar dari pangkalnya ini namanya daerah sudut. Untuk penulisannya ini bisa ditulis dengan sudut BAC ataupun ditulis hanya dengan sudut A. Kalau ditulis dengan sudut CAB itu juga boleh. Yang penting dia bagian sudutnya dia ada di tengah, diapit oleh dua kaki. Kemudian jenis-jenis sudut, jadi itu ada yang pertama ada sudut lancip, ya sudutnya lancip, dan dia sudut siku-siku, ada yang sudut tumpul, kemudian ada sudut lurus, ya, garis lurus, kemudian ada sudut refleks. Satuan pada sudut itu umumnya itu derajat ataupun radian yang digunakan, ya. Secara umum itu ada dua. Maaf. Ini Ati Sundari, Pak, baru bisa masuk lagi, tadi keluar. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi dia absen ya. Makasih, Pak. Secara umum itu kan ada dua satuan dalam pengukuran sudut, yaitu derajat dan juga radian. Nah, dalam satu putaran penuh dengan arah perputarannya itu berlawanan dengan jarum jam, ya. Ini itu satu putaran penuh itu adalah 360 derajat, ya. Kemudian kalau dia dengan radian itu adalah 2 pi radian. Akan dua alat ukur tadi, dengan ada yang akan itu menit, biasanya digunakan dalam penelitian dalam pengukuran. Dan satu putaran penuh berlawanan arah jam itu putaran adalah 360 derajat. Nah, ini jika busur lingkaran ini kita bagi menjadi 360 bagian, maka masing-masingnya adalah satu derajat. Nah, untuk kepentingan yang penelitian tadi ya, maka satuan derajat itu dibagi menjadi 60 bagian yang sama dan disebut itu adalah 60 menit.
menitnya. Jadi dalam 1 derajat itu bisa dikatakan dia adalah 1 jam atau 60 menit. Kemudian setiap menitnya itu dibagi lagi menjadi 60 bagian yang sama. Jadilah dia 3.600 detik. Nah, dalam penulisannya, ya, notasinya nanti jadi menggunakan tanda petik 1 dan tanda petik 2. Tanda petik 1 itu untuk menit, tanda petik 2 itu untuk detik. Dalam hal tertentu, ya, ukuran sudut ini, ya, bisa dinyatakan dalam bentuk desimal. Misal 30 menit itu ada berapa derajat gitu ya. Jadi ini tadi ya 1 derajat tadi 60 menit ya. Berarti kalau dia menit ya, 1 menit sama dengan 1/60 derajat ya. Dikalikan nanti 1/60. Jadi ini dia 30 menit, maka 30 dikali dengan 1/60 derajat, maka dia adalah 0,5 derajat. Contoh, ya, kita akan mengubah dari derajat ke menit dan detik. Nah, misalnya biar 45,13 derajat, kita rubah ke dalam derajat, ya, derajat, menit, dan detik. 45,13 derajat itu kan sama dengan 45 ditambah 0, 45 derajat ditambah 0,13 derajat. Jadi derajat ke menit itu dikalikan dengan 60. Berarti 45 derajat ditambah 0,13 dikali dengan 60. Ini menit ya. Kemudian 5 derajat berarti tambah nih 7,8 menit. Ternyata masih ada koma. Kita pisahkan lagi 45 ditambah 1 menit ditambah 0,8 ya. Ini kita kalikan langsung aja dengan 60 1 detik. Kita akan ketemu 40 derajat ditambah derajat ditambah 6 kali 8 48 ya. 48. Jadi Jadi 45,13 derajat itu sama dengan 45 derajat detik, 7 menit 48 detik. Jadi semakin presisi ya. Semakin ketelitiannya itu semakin baik. Ini ada hubungan antar sudut ya. Pertama itu komplement.
atau bisa disebut sebagai sudut berpenyiku, yaitu jika dua sudutnya jika dijumlahkan dia akan menghasilkan 90 derajat. Contohnya yang komplement ya. Ini seperti itu gambarnya. Nah, kemudian ini ada ya. Dan sudutnya ada misal A sini B, A derajat sama B derajat. Maka A derajat ditambah B derajat itu sama dengan itu, maka kedua sudut ini adalah sudut berpenyiku. Kemudian ada suplemen. Suplemen itu sudut berpelurus, yaitu jika kedua sudutnya itu dijumlahkan maka akan menghasilkan 180 derajat. Kemudian misalnya oke ya. Oke. Jika ada seperti ini gambarnya. Jika sudut AOC dan BOC itu dijumlahkan, dia akan menghasilkan 180, maka sudutnya itu adalah sudut. Kemudian untuk konversi satuan derajat dan radian, dalam satu radian itu didefinisikan sebagai besar sudut theta dengan titik sudut satu lingkaran yang berpusat ya, pada O. Yang panjang jari-jarinya adalah R dan panjang busur di depan sudut adalah R. Jika panjang busur di hadapan sudut adalah S, maka besar sudut theta adalah S per R ya. Panjang busurnya bagi dengan jari-jari. Ini satu radian sama dengan panjang busur R itu dibagi dengan kelilingnya dikali dengan 360 derajat ya. Ini perbandingan antara panjang busur dengan keliling dari lingkaran.
Jadi satu radian itu sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Misalnya ini kan satu radian itu perbandingan antara panjang busur dengan keliling, kemudian dikalikan dengan besar sudut dalam satu putaran. Nah, ini karena R-nya jari-jarinya sama, kemudian 360 itu dibagi dengan 2, 180, maka satu radiannya adalah 180 derajat per pi, satu radiannya. Untuk konversi satuan sudut dari radian ke derajat, dan satu tabelnya ya. Satu radian itu kan sama dengan 180 derajat per pi. Nilai pi itu kan 3,14 atau 22/7. Ini jadi satu radian itu sama dengan 180 derajat bagi dengan 3,14 nya. Jadi satu radian itu sama halnya dengan 57,296 derajat. Itu seterusnya jika 2 radian, maka 2 dikali 180 di 180 bagi pi sama dengan 114,592. Nah, kemudian untuk konversi satuan derajat ya, satuan sudut dari derajat ke radian. 1 derajat sama halnya dengan pi per 180 radian. Jadi 1 derajat sama dengan 1 dikali pi per 180 dengan 0,012, atau ini dapat dibulatkan 0,02 boleh. Dan 2 derajat ya sama, tinggal nilainya dikalikan dengan pi per 180, kemudian radian. Contoh ya, berapa derajatkah sudut 3,5 radian? Ini dari radian ke derajat ya. Dikali dengan 180 per, berarti 3,5 rad ya, radian dengan 3,5 dikali 180 per pi. Maka sama dengan 200,5 derajat.
Kalau dari derajat ke radian, kita 15 derajat. Itu berapa radian? Apa? Rad, ya. Berarti 15 derajat sama dengan 15 dikali dibalik ininya 80 per pi-nya. Pi menjadi pi per 180 sama dengan itu 0,265 farad, ya, radian. Jadi contohnya ya, dua contoh masing dari derajat ke radian satu soal, kemudian dari radian ke derajat itu contoh soal. Yaitu kecepatan sudut dan juga kecepatan linear. Salah satu penggunaan satuan radian adalah untuk menentukan kecepatan sudut dari suatu gerak melingkar. Nah, apabila kita membandingkan rotasi dari dua lingkaran roda yang berbeda, ya, maka pasti akan menunjukkan bahwa panjang lintasan dari dalam dua putaran ya dari kedua roda. Dalam putaran kedua roda itu juga akan berbeda panjang lintasannya. Hal itu karena keliling lingkaran tersebut berbeda. Dan kecepatan sudut itu atau yang bisa disebut dengan kecepatan singular ya, merupakan besaran sudut juring lingkaran yang terbentuk oleh lintasan dari titik yang bergerak melingkar per satuan waktu. Soalnya ya, kecepatan itu kan sama halnya dengan jarak dibagi dengan waktu. Dan dimisalkan ya, dalam satuan waktu T itu ditempuh besar sudut lingkaran sebesar pi radian ya. Dan jika omega ya, itu ini omega merupakan kecepatan gerak titik tersebut per menit, maka dapat dirumuskan sebagai omega ini jika ini kecepatannya dalam sudut ya, omega ini sudut per T. Sedangkan pada lingkaran dengan jari-jari R ya, dan panjang busur depan panjang busur ya, panjang busur itu S itu adalah jari-jari dikalikan dengan sudutnya.
panjang lintasan ya, 2pi radian. Kecepatannya ya, ini adalah sebenarnya keliling ya, keliling dari lingkaran 2pi r ya. Secara singkat ya, kecepatan sudut itu merupakan kelajuan sudut yang disertai dengan arahnya. Satuan dari kecepatan sudut itu adalah radian per sekon atau radian per menit ataupun radian per jam, tergantung dari soal yang ditanyakan ya, yang ditanyakan pada soal. Kemudian kecepatan linear itu merupakan panjang lintasan suatu titik yang bergerak melingkar persatuan waktu. Jika putaran sama dengan kelilingnya, ya, yaitu 2pi r, satuan kecepatan linear umumnya adalah meter per sekon atau meter per detik. Kita masuk ke fungsi trigonometri ya. Pada pertemuan kemarin kita singgung sin ya, cos tan ya, trigonometri cos tan. Sin itu dapatnya kalau kita bisa memudahkan, sin adalah demi depan miring ya, depan per miring. Kemudian cos itu samping miring. Kemudian tan adalah depan samping. Berdasarkan gambar di situ kan ada lingkaran ya dengan jari-jari satu. Nah, samaan lingkaran itu kan, samaan lingkaran kemarin adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Sebelum kesini sebenarnya ini ada, kalau dia menggunakan dua titik ya, karena ini r-nya itu dengan pusat ya 0,0, kemudian melalui titik P, maka ini ya, harusnya kan kalau rumusnya x kurangi x1 kalau tidak salah kemarin, ditambah y kurangi 1 kuadrat dengan r kuadrat, atau x1 kurang x2 kurang x1, y2 kurang y1. Karena ini 0,0 dan x, y, ini x, dikurangi 0 kuadrat ditambah y kurangi 0 kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r, r-nya kan 1, ini 1. Kuadrat adalah 1. Kemudian dari x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1 itu kita dapatkan sesuatu ya. X kuadratnya, x itu dari mana? Kita lihat di sin theta, sudutnya adalah theta, sama dengan depan miring, depannya y, miringnya 1, y per 1, berarti sin theta itu adalah y. Kemudian cos theta itu adalah samping miring, sampingnya x, miringnya
1. Miringnya 1. Berarti cos theta itu adalah X. Kemudian tangen ya, adalah depan samping. Tan depan samping, depannya Y, sampingnya Y per X. Ya. Nah, sin cos tan itu punya antinya. Kalau sinus itu antinya adalah cosec, ya. Kosekan YSC. Kosekan theta berarti dia 1 per Y. Kemudian cos itu adalah sekan. Tan theta itu 1 per, dan tan adalah kotangen. Kotangen theta yaitu X per Y. Kemudian dari ini X kuadrat plus Y kuadrat ya, sama dengan ini 1. Kita akan buktikan 1 ya, jika X kuadrat tambah sin kuadrat ditambah Y tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi X kuadrat X, berarti X itu adalah sama dengan cos theta kuadrat. Kemudian Y kuadrat itu adalah sin theta kuadrat. Berarti ini adalah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama. Jadi kalau bisa kita tuliskan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, kalau tidak salah apa identitasnya ya? Identitas trigonometri. Ya, identitas trigonometri. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1, atau sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta adalah 1. Identitas ini fungsi-fungsi trigonometri yang tadi ya jelaskan di sini tadi. Kemudian nilai-nilai sudut ya pada kuadran 1. Nah, pada kuadran 1 itu nilai sudutnya adalah positif semua ya. Dari sin cos tan itu nilainya positif. Begitupun untuk antinya. Kosekan, sekan, dan kotangen itu positif. Dan pada kuadran 2 yaitu 180 dikurangi alfa. Nah, alfa ini adalah yang ditanyakan. Misal sin 100 120 itu berapa? Ya. Itu sama halnya dengan sin 180 dikurangi 120. Berarti dia adalah sama dengan nilai dari sin 60. Nilai dari sin 60 berarti 1, 2, akar 3. Oke. Nah, akar 3. Tinggal ini tadi kan 120 di kuadran 2, berarti yang positif sin. Kalau dia cos dari 120. Oke. Cos 180 dikurangi 120. Maka dia adalah cos 60. Dan cos 60 adalah tengah. Nah, karena dia di kuadran kedua ya, maka nilainya adalah jadi negatif.
setengah. Tuh. Kemudian pada kuadran 3 itu yang positif adalah tangen. Kemudian untuk menentukannya ya, status yang alfa itu adalah sudut yang ditanyakan. Misal nilai dari cos 225 itu berapa? Berarti caranya adalah cos 225 itu dikurang 180. Ini ketemu dia cos 45. Nah, cos 45 itu berapa? Berarti 1 akar 2. Cos samping miring. Berarti setengah akar 2. Karena dia di kuadran 3, yang di kuadran 3 itu kan yang positif hanya tangen. Maka dia nilainya adalah negatif setengah akar 2. Nilai negatifnya itu sebenarnya dapat dimasukkan ke sini, dituliskan di sini ya, di awal. Ini negatif cos. Nah, tadi negatif sin. Nah, positif ya. Kuadran 2 positif. Negatif cos. Negatif ya. Negatif. Dan untuk pada kuadran keempat itu adalah 360 dikurangi sudut yang ditanyakan. Misal nilai dari tan berapa yang sudutnya? Banyak. 330. 330 berapa ini? Ini tan ini sudah di kuadran 4, maka dia tan dalam kurung 360 dikurangi 330. Jadi tan 30. Karena di sini kuadran 4 yang negatif, yang positif adalah cos, berarti negatif tan 30. Tan 30 itu 2, ya berarti 1/3 akar 3. Nah, ini adalah nilai dari tan 30. Ya, dia sudut-sudutnya istimewa ya. Jadi untuk mengingatnya yang sebelumnya kita bisa menggunakan perbandingan Pythagoras ya. 1, 2, 3. Kalau ya sudutnya 45, dia 1 akar 2. 30, 60. Lalu bagaimana kalau dia sudutnya itu lebih dari 360? Kan besar sudut satu putar itu kan sama dengan 360. Nah, maka yang dia sudutnya yang ditanyakan lebih dari 360, maka dia tinggal 360 ditambah dengan theta ya. Ini untuk misalkan dia rumusnya ya. Dia akan sama dengan ini.
yang digunakan tetanya ini nanti. Sin theta tambah dengan N dikali dengan 360 dengan sin theta. Kemudian cos theta ditambah dengan N kali 360 dengan cos theta. Kemudian tan theta N kali 360 sama dengan tan theta. Nah, nilai theta ini nanti juga masih bisa berubah ya. Jika dia ternyata masih ada di kuadran 2, 3, atau 4. Misalkan saja nilai dari cos 1200 derajat ya. Nah, ini 1200 itu berapa kalinya 260 ditambah sekian ya. Kita tentukan dulu cos ya sama halnya dengan 120 ditambah dengan 3 kali 360. Nah, yang akan kita hitung adalah hanya cos 120. Nah, cos 120 ini kan ada di kuadran berapa ini? Kuadran 2 ya. Dan di kuadran 2 itu kan yang positif hanya sin. Berarti dia cos 180 dikurangi 120. Ini min cos 60. Cos 60 adalah setengah. Min setengah. Di awalnya 360 dikalikan berapa? Dikalikan berapa ketemu yang ditanyakan ini. Yang digunakan adalah theta yang pertama. Dari theta ini nanti kita dilihat dia masuk ke kuadran yang mana. Kuadran 1 itu kan semuanya nilainya positif. Kalau kuadran 2 adalah sin yang positif, kuadran 3 adalah tangen, 4 adalah cos. Mudah-mudahan masih diingat cara mengingatnya. Semua sindikat tangan kosong ya. Jadi ini adalah yang bernilai positif, semuanya positif, sinnya positif, tangannya positif semua, sindikat tangan kosong. Lalu kalau dia menggunakan nilai pi ya, setiap pi itu nilainya 180 ya. Dan kalau misalkan dia sudut yang ditanyakan itu bukan sudut istimewa, maka cara untuk mengetahui nilainya itu bisa menggunakan bantuan tabel ataupun kalkulator. PowerPoint-nya tidak terlihat. Gimana? Tampilan PowerPoint-nya hilang, Pak. Hilang? Iya, Pak. Yang lain hilang juga?
saya coba pakai HP saya. Dan ini saya coba pakai HP saya. Iya Pak, coba saya keluar dan masuk lagi ya Pak. Oh iya ya. Kita lihat tadi ya, kita menggunakan sudutnya pi ya. Yang tadi kan contohnya derajat semua nih. Ya, nilai dari cos 5pi per 6. Berapa ini? Kan berarti dia satuan ininya menggunakan radian ya. Pi per 6 cosnya. Nanti adalah cos 5 per 6 dikali dengan 180. Karena pi radian ya. 1 pi itu sama halnya dengan 180 derajat. Maka 5 per 6 kali 180 itu 18 bagi 6, 30. Cos 150. Cos 150 itu kan berarti dia ada di kuadran 2 ya. Kuadran 2. Nah, berarti kuadran 2 berarti dia negatif. Dari cos 180 dikurangi 150 berarti dia negatif cos 30. Nah, nilai cos 30 itu setengah akar 3 ya. Akar 3 per 2 berarti negatif ini tadi ya. Ini negatif setengah 3. Nah, ini contoh yang dia menggunakan radian ya, menggunakan pi. Dan di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Tentang fungsi trigonometri dan sudut. Kalau tidak ada kita ke penerapan ya. Penerapan fungsi trigonometri.
Nah, pada modul kita dia pada segitiga ya. Penerapan fungsi trigonometri segitiga. Trigonometri dapat diterapkan untuk menentukan ukuran panjang atau jarak dua titik dan menentukan luas daerah yang berbentuk segitiga. Yang pertama itu adalah aturan sinus ya. Kalau penerapan di fungsi trigonometri kalau sesuai dengan buku sudah kita singgung kita bahas yang di depan tadi. Kosinus, sinus, kosinus, tangen menggunakan penamaan sisi depan, sisi miring, sisi alas atau yang kita sebut tadi sisi samping. Dan aturan sinus. Nah, aturan sinus itu ini rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B dengan C per sin C. Untuk pembuktian rumus ini ya, kita bisa menggunakan segitiga sembarang. Contohnya segitiga sembarang. Kemudian kita berikan dia garis tinggi ataupun garis berat ya. Dan juga garis berat ya. Garis tinggi itu satu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus yang ada di hadapannya. Nah, ini namanya garis tinggi. Garis tinggi. Kemudian garis berat adalah suatu garis yang dibentuk dari satu sudut dan memotong di sisi hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Yang kita gunakan adalah yang garis tingginya. Kita akan pembuktian. Ini ada segitiga sembarang ya. Dengan panjang AB itu adalah C, kemudian panjang BC adalah A, kemudian panjang AC adalah B. Kemudian PA, kemudian BQ, kemudian CR merupakan garis tinggi dari segitiga tersebut. Ya. Segitiga sembarang ini ya, garis tingginya. Kemudian ABC, ya. ABC itu merupakan sisi-sisi yang ada di hadapan dari sudut A, B, kemudian sudut C, ya, ada di hadapannya. Kita ambil di sini ya. Ini adalah segitiga ACR. Ya. ACR, segitiga ACR. Jadi dia bentuknya kurang lebih seperti ini ya.
ACR ya. Perhatikan segitiga ACR-nya. Berarti ini kan sudutnya adalah sudut A ya. Sikunya ada di sini. Berarti sin A adalah depan miring, depannya adalah CR, kemudian miringnya adalah CA. Sedangkan ini ya sama dengan CR ya. CR-nya tetap adalah tingginya, kemudian CA adalah B. Maka bisa kita tuliskan bahwa CR itu adalah B dikali dengan sin A. Kemudian yang sebelahnya ya, segitiga BRC atau BCR, yang ini BCR atau BRC. Nah, berarti sudutnya adalah di B. Berarti sin B itu sama dengan sin depan miring, depannya adalah tetap CR, maka yang miring adalah CB. CR sama dengan CB-nya adalah A ya, si A. Maka ini CR itu sama dengan A kali sin B. Karena ini CR ya. Perhatikan CR itu pasti akan sama dengan CR, ya kan? Karena panjangnya sama. Namun di sini anggap persamaan 1, ini anggap persamaan 2. Nah, B-nya yang pertama, CR yang pertama adalah B sin A sama dengan A B. Nah, ini berarti kita tulis dengan B per sin B, kemudian A per sin A. Nah, sudah. Kemudian kita akan lagi ada segitiga APC. Segitiga APC. Itu biar batasi 3 BCR tadi, segitiga ACR. Ini segitiga ACP atau APC atau BCA boleh. Di sini sudutnya adalah sudut C. Ya. Maka sin C adalah depannya adalah AP, miringnya adalah AC. Ini AP per AC-nya adalah B. Berarti ini AP sama dengan B dikali sin C. Kemudian perhatikan bagian segitiga yang lainnya, itu ABP. Ada ABP. Maka sudutnya adalah yang ada di B. Di sin B sama dengan AP, depannya AP ya. Yang menjadi miring adalah AB. AP-nya tetap, dan AB adalah panjang C. Maka AP sama dengan C dikali sin B. Nah, kita dapat AP sama dengan AP. Ini B sin C sama dengan C. Ini B per sin. Kemudian adalah C per C. Nah,
Ini ada B per sin B. Dengan B per sin B itu sama dengan C sin C. Nah, karena B per sin B sama dengan A per sin A, maka A sin A sama dengan sama dengan C per sin B. Atau bisa dituliskan tadi ya. A per sin A itu kan sama dengan B per sin B. Nah, ini ya. Sedangkan B per sin B itu sama dengan C per sin C. Ini n-nya. Oh, misalkan misal ada sebuah segitiga ya. Segitiga sembarang. Nah, 60 di sini 45 ya. Dan panjang AB adalah 12. Nah, maka yang sudut A ini kan nggak mungkin 90 ya. Kita tentukan panjang dan BC. Panjang aja. Nah, adalah sisi C, kemudian B ini A ya. Sin kita menggunakan transin. C ini B per sin B ya. Ya. Kemudian C per C, C-nya adalah B yang kita tanyakan. Sin B di sin 45. Kemudian C-nya adalah 12. Sin C-nya adalah 60. Berarti sin 60. Nya B per sin 45. Sin 45 itu berapa sin 45? Tengah akar 2. Kemudian 12 sin 60 tengah akar 3. Ini bisa kita tuliskan B. B-nya ini ke mirip angka 6 ya. Ini B ya. B dengan 12 dikali tengah akar 2 dibagi tengah akar 3. Tengah ini bisa kita bagi ya. Itu berarti tinggal 12 akar 2 per 6. Per akar 3. Plus akar 2. Nah, kita rasionalkan ya karena ada pembagi bentuk akar. Berarti B sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Kita kali dengan akar 3 per akar 3. 12 akar 3 akar 2 ya. Dikali akar 3. Berarti 2 akar 3. 2 kali 3 ya. Akar 3 itu akar 9. Akar 9 adalah 3. 12 bagi 3 itu 4. Berarti 4 akar 6. Berarti panjang dari AC atau B ini ya. Nah, B sama dengan AC dan 4 akar 6.
Kemudian aturan cos. Aturan cos ya, itu ada A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurangi 2C kali cos A. Dan B kuadrat dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC sama dengan B. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kurangi 2AB kali cos. Ini sebelah kiri, sebelah kanan adalah turunan ya. Penurunan dari rumus yang depan ini, sebelah kiri ini. Maka cos A itu sama dengan B kuadrat tambah cos B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2AB. Pembuktiannya ada segitiga sembarang ya. C AD itu sama dengan P, kemudian BE itu sama dengan I AD. Jadi garis tinggi ya. Garis tingginya adalah P AD, dan BE adalah Q, kemudian CF adalah R. Adalah garis-garis tinggi dari segitiga sembarang ABC ini. Kemudian A, B, dan C yang huruf kecil merupakan panjang sisi dari segitiga sembarang. Kita akan membuktikan bahwa tadi ya aturan kosinus yang rumus yang di atas tadi. Sekarang perhatikan dulu tiganya, kemudian ini kan ada segitiga ya, sama hal dengan sinus tadi ya, kita bagi di garis tegaknya jadi dua bagian segitiga. Segitiga ACF ya, segitiga ACF. Ini tadi kan sin A kan sama dengan depan miring sin A. Depannya CF ya. F miringnya adalah AC. Berarti sin A sama sin A ya, sama dengan R per B. Berarti B merupakan sin A dikali per ini R maksudnya ya. R adalah kan B-nya pindah jadi perkalian ya. Sin A kali B atau B kali sin A. Kemudian cos A, cos samping miring. Jadi AF sama dengan sama dibagi miring AC ya. Berarti cos A sama dengan AF B. Ini AF sama dengan B cos A. Kemudian tadi AF ya. AF itu nilainya nih B cos A. Dan kita cari nilai dari BF ya. B dari B ke F itu berarti kan panjang AB kurangi dengan panjangnya AF. AB itu tadi C. AF F itu adalah B cos A. Dan tadi adalah segitiga ACF. Sekarang kita ganti fokus di segitiga B C F. Ini bisa menggunakan rumus Pythagoras. Sisi terpanjang BC kuadrat itu sama dengan CF F
kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. BC kuadrat itu kan A kuadrat nih. A kuadrat sama dengan CF kuadrat CF. F tadi apa? F itu R ya. R kuadrat dan tambah BF. F itu C B cos A kuadrat. Saya pindah saja. A kuadrat sama dengan kuadrat ditambah C kurang B cos A kuadrat. R kuadrat, nilai dari R kuadrat, nilai dari R ya, R itu kan R nih, adalah B kali sin A kuadrat. Dan tambah C kurangi B cos A kuadrat, berarti C kuadrat dikurangi 2BC cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A. Nah, ini B kuadrat cos A kuadrat ya. Negatif kan tanda kurang ya, atau negatif kuadrat menjadi positif. Nah, ini berarti B kuadrat sin kuadrat A tambah cos kuadrat kurang 2BC cos A tambah kuadrat cos kuadrat A. Ini ada B ya. B kuadrat dalam kurung sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Dan ini tadi bukan cos ya, tapi C tambah dengan C kuadrat kurangi 2BC kali cos A. Nah, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu kan 1 ya, berarti B kuadrat dikali 1 tetap B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Ini A kuadratnya. Adalah pembuktian dari A kuadrat nih. Sekian. Kalau terbukti ya. Ini baru satu. Nah, yang lainnya nanti bisa kalian coba sendiri dengan cara yang sama, yaitu tadi kan satu buah segitiga ya, dibagi menjadi 2 dengan garis tingginya. Pertama tadi segitiga ACF ya. Kemudian segitiga BCF. ACF BCF. Jadi bisa dicoba dengan segitiga ADC atau CAD dengan BAD. Ini dia masih dengan menggunakan garis tegak yang sama. Jadi ketemu yang mana gitu, B kuadrat atau C kuadratnya. Pada pengerjaannya ya, dalam mengerjakan itu mau menggunakan aturan sinus atau kosinus ya, itu ada beberapa unsur ya yang harus diketahui. Dalam aturan sinus itu dapat digunakan jika diketahui 3 unsur yang secara berurutan. Artinya pada digambarkan di segitiganya itu dia berurutan. Ada 3 unsur yang berurutan.
Yang pertama yaitu sisi, kemudian sudut, kemudian sisi. Sisi, sudut ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan pertama ya, yang diketahui adalah sisi, sudut, dan sudut. Kemudian sisi, sudut. Dan yang ketiga yaitu sudut, sisi, sudut. Ya, diketahui secara berurutan. Untuk aturan kosinus, itu juga dapat digunakan jika diketahui 3 unsur yang diketahui ya. 3 unsur secara berurutan yang diketahui. 3 unsur tersebut yaitu unsur ya, dalam aturan cos ada 3 unsur yang berurutan yang diketahui. Pertama yaitu sisi, sudut, dan sisi. Nah, yang kedua yaitu ketiganya ya, sisi, juga sisi. Nah, ini ya, aturan sinus itu dapat digunakan jika yang diketahui adalah sisi, sudut secara berurutan. Dan sisi, sudut, dan juga sudut, sisi, sudut. Contoh, benar. Berikan halaman dan telepon. Halo? Apa? Ya kan yang folder ke apa nih sampean iseng itu berapa kok? Kalau enggak jeneng laptop Pak Juri pada ya enek nitro. Kalau ya. Heeh. Nah, contoh pada segitiga ABC ya misal ya 3 ABC langsung tanya aja. Oke. Dan panjang sisi AB adalah 10 meter. Dengan sisi AC adalah 12 meter. Dan
sin B ya. Ini nilai sinnya. Sin B yaitu 4/5. Berapakah nilai cosnya? Cos C-nya. Nah, di sini nilai sin ya, berarti dia menggunakan aturan sin. B per sin B. Nah, ini kan ada ya. Sudut sisinya B ada ya. Sisinya C ada, berarti C sin C. Nah, B-nya adalah 12, sin B-nya itu 4/5. Dan C-nya adalah 10, maka sin C-nya cari ya. Ini 12 kali sin C, 10 dikali 4/5. 2, ini 8 ya. Berarti sin C kan 8/12. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Ini sin C-nya. Dan nilai cos C itu berapa? Ini bisa kita menggunakan identitas trigonometri. Sin kuadrat C ditambah cos kuadrat C sama dengan 1. Sin kuadrat C, nah sinnya tadi ini 2/3 ya. Bisa kita masukkan nah, 2/3 kuadrat. Nah, ini cos kuadrat C sama dengan 1. Ini 4/, dan tambah cos kuadrat C sama dengan 1. Jadi cos kuadrat C sama dengan 1 dikurang 4/9. 9 kali 1 9, kurang 4 itu 5, berarti 5/9 cos kuadrat C. Maka cos C adalah akar dari 5/9 atau 1/3 akar 5/3 akar. Itu berarti cosnya itu ya, kemudian misal segitiga ABC ya. Nah, B panjang sisi B kan ini B, panjang sisi B adalah 8 cm. Kemudian panjang sisinya adalah 5 cm. Dan sudut A itu adalah 60 derajat. Berarti dia adalah sudut sisi yang diketahui ya. Sudut sisi. Jadi dia menggunakan aturan cos. Yang ditanyakan panjang sisi A. Ini berapa? Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 BC sin A. B kuadrat 8 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurangi 2, 8 kali 5 sin A sin 60. Ini 64 kuadrat 25 dikurangi 80. Oh, ini tadi aturan cos ya, bukan sin. Cos 60. Cos 60 itu setengah.
Berarti ini 64 tambah 25 dikurangi ini 40 itu 40 20 kurangi 40 kan 4, 49 ya. Yang kuadrat. Jadi A-nya itu sama dengan akar dari 40. Nah, akar dari 49 itu adalah 7 ya. Di sini adalah 7. Walaupun sebenarnya dia bisa saja positif negatif dari 7. Negatif 7 dikuadratkan itu 49. Jadi akar 49 itu bisa saja positif 7 atau negatif 7. Namun di sini karena menyatakan panjang, maka kan sebenarnya bisa positif 7 atau negatif. Karena dia menyatakan panjang, maka yang digunakan adalah yang positif. Yang negatif gimana ngukurnya ya? Jadi dia positif yang diambil. Positif. Kemudian penggunaan trigonometri ya, itu untuk menentukan luas daerah pada segitiga. Luas segitiga sebenarnya kan bisa dicari dengan menggunakan setengah alas kali tinggi ya. Jadi kalau misalkan di sini itu adalah setengah setengah ini luas segitiganya adalah setengah alasnya B. Nah ya. Namun selain menggunakan itu rumus alas kali tinggi, kita dapat menggunakan panjang dua sisi dan sudut di antara kedua sisi tersebut. Ini luas segitiga itu kan di setengah alas kali tinggi ya. Sedangkan H ini sendiri, jika kita lihat dari segitiga yang ini, kita dari sudut A, H ini dapat ditentukan dengan sin A ya, depan miring ya. Depannya itu A, miringnya adalah C. Maka A itu sama dengan C dikali A. Maka luas segitiga itu dapat dinyatakan dengan setengah B kali C kali sin A. Ataupun dengan cara yang lain ya. Ini misal dengan sudut C, sin C itu kan berarti depannya A, miringnya B. Berarti A sama dengan B sin C.
miringnya A. Depan miringnya A. A per A ini. Berarti kita menggunakan luas segitiga itu dengan tengah AB pun jika dengan menggunakan sin B ya, berarti garis tingginya itu di sini. Ya, garisnya kemudian selain menggunakan sisi dan sudut ya, itu dapat menggunakan yang namanya rumus Heron, atau rumus Heron ini dapat digunakan jika diketahui menentukan luas segitiga sembarang ya, luas segitiga sembarang jika yang diketahui itu adalah ketiga sisinya, maksudnya panjang ketiga sisinya. Ya, ini A, B, C. Nah, panjang ketiga sisinya itu diketahui. Nah, rumus Heron ini bisa digunakan. Rumus Heron itu yaitu luas segitiga S, akar dari S dikali S kurang A, kemudian S dikurang B dikali dengan S kurang dengan S itu merupakan setengah dari kelilingnya. S merupakan setengah dari kelilingnya. A plus B, C bagi 2. Setengah dari keliling. Nah, tentukan luas segitiga ya, ini menggunakan rumus Heron. Jika diketahui panjang sisi-sisinya yaitu A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Nah, ini misal ya. Ini dapat diketahui, dapat dihitung luas dari ini. Kita cari dulu S-nya. Ya, cari S-nya. Setengah dari kelilingnya. 2 tambah 3 tambah 9 2. Tambah 4 dari 9 2 ya. Luas terus 9 per 2 dan per 2 dikurangi 2, 9 per 2 dikurangi 3 per 2 dikurangi 4. Maka luasnya itu dan per 2 dikali 24 5 per 2 dan 6 9 kurangi 3 per 2 kan ini 1 per 2 kita kalikan akar dari 9 kali 5 kali 3 kali 1 itu 25 kali 3 5 kali 3 35 berarti akar kan 9 ya, 9 akarnya ada 5 kali 3 jadi 15
3 akar 15. Oh iya, ini 2 kali 2 kali 2 16 ya. Dan ini berarti 3/4 ya, akar 15. Luas ya, yaitu 3/4 akar 15 satuan luas. Jadi nggak ada keterangan panjangnya apa ya. Kalau ini cm, ini cm, maka berarti ini adalah meter. Oke. Kemudian untuk menentukan panjang jari-jari ya, lingkaran dalam suatu segitiga itu menggunakan rumus Heron juga ya. Kan S adalah setengah keliling, kemudian luas segitiga adalah jadi ya S dikali S kurangi A, S kurangi B, kurangi C. Maka rumus jari-jari dalam lingkaran itu merupakan ada sebuah segitiga sekarang yang di dalamnya ada lingkaran. Lingkaran dalam segitiga ini dibentuk dalam segitiga. Luas segitiga misalnya ini A, B, O. Luas segitiga ABC itu merupakan penjumlahan dari luas segitiga AOB, kemudian ditambah dengan luas segitiga BOC, ditambah dengan luas segitiga AOC. Nah, luas segitiga ABC ini adalah akar dari S dikali S kurangi A, kemudian S kurangi B dikali S kurangi C. Nah, sama dengan luas AOB. Luas AOB ini kan ini karena lingkarannya menempel di tepi garisnya, sisi segitiga ya. Dan ini adalah jari-jari R ya. R ini kan sama hanya dengan tingginya. Ini C, ini A, ini B. Sisi ABC ya. Ini. Maka segitiga AOB adalah setengah, alasnya adalah C, tingginya adalah R. Dan BOC alas itu segi tengah, alasnya A, tingginya adalah R. Kemudian AOC alasnya adalah B ya, tengah B, tingginya adalah R. Ini setengah dari C, setengah dari R ya, karena yang sama adalah setengah dan R-nya. Kemudian ini adalah bisa dikelompokkan ya, A tambah C, ada B tambah C. Setengah R, ABC itu kan keliling ya, keliling kita jalan. Nah, setengah dari keliling kan dari setengahnya nih, R setengah keliling. Setengah keliling itu kan adalah L ya, S. Jadi R kali dengan S. Jadi ini akar S kurangi A kurangi B kemudian S kurangi sama dengan RS. Nah, bukan jari-jarinya berarti R, jari-jari adalah akar dari
S kurangi S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C bagi dengan S. Atau bisa disederhanakan jadi akar dari S dikurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C bagi dengan S. Untuk menentukan jari-jari di luar segitiga ya. Maaf, Pak. Ya. Waktunya sudah jam 10. Udah jam 10 ya. Ya udah. Yang luar segitiga nanti dipelajari mandiri saja. Masih ada sudut elevasi dan depresi tapi nggak begitu sulit kayaknya. Oke, yaudah kita ambil absen dulu ya. Belum ditutup. Tadi ada yang belum masuk. Ada Kusmawati, ada nggak? Mbak Kusmawati. Kusmawati ada Pak. Ya. Ada Pak. Tadi juga absen udah. Rudi Siswanto ada. Dari kemarin Mbak ikut nih ya. Nurul Huda. Brian Ovita ya. Ya, silakan aktifkan kamera, kita aktif. Oke. Sudah, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk kerjakan TT-nya, kumpulkan tepat waktu ya, karena tinggal 1 minggu. Dan yang belum silakan segera dilengkapi tugasnya. Sampai ketemu. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Keluar dulu.